menemukan solusinya kan gimana. Oke, siap. Sebentar ya sayang ya, jangan pernah menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Jadi, jangan pernah menyebut siapapun ya sayang, silahkan. Ini loh Miss, jadi kan udah ini, udah dulu udah bukan dulu sih, tahun 2019 kan waktu ke sini. Mmm? Terus selama 2 tahun itu kan sini kan Miss. Terus habis itu pindah majikan, lagi dengan nenek. Nah di situ kan ada temen nih Miss, dia tuh, ngomongnya nganggap saya itu kayak adik sendiri gitu, dan Mhm. dengan tidak-tidak waktu saya lagi bangun rumah, dia menawarkan diri, minjemin datanya untuk dipakai saya gitu kan Miss. Mmm. Terus saya kan udah nggak mau, udah sempet nolak gitu loh. Mhm. Terus karena saya bilang, "Aku nggak mau kalau nggak ada izin dari suami sama orang tua, karena itu menyangkut ibaratnya kita nggak tahu umur ya, Miss, ya," gitu loh. Mhm mhm Nah mhm. terus habis itu dia maksa telepon ke orang tua saya, Miss, Mhm. mohon-mohon untuk diterima, niat baiknya gitu loh. Lah terus dia itu tanpa sepengetahuan saya, dia udah ambil sendiri kan. Nah terus masih ada sisanya nih, ada sisanya itu 20.000 kalau nggak salah. Dia Mmm. mohon-mohon ke orang tua saya untuk menerima gitu loh. Lah terus itu kan akhirnya orang tua kan ngomong, "Ya udah karena dia maksa terus nggak apa-apa untuk ibaratnya biar cepet jadi rumahnya," gitu loh, Miss. Padahal kan itu rumah udah selesai, tinggal cuma bikin kayak kanopi sama pagar itu loh, Miss. Mhm mhm. Akhirnya kan diterima tuh, Miss. Nah, terus yang di majikan kedua ini kan saya cuma 1 tahun 6 bulan. Mhm. Karena nggak betah di situ, Mhm. dipukul terus tiap hari, Mmm. dituduh mencuri terus, Mhm. akhirnya kan saya mutusin buat ngebreak nih. Mhm mhm. Nah, di situ saya mutusin buat ngebreak itu, saya belum setoran yang dia pinjemin ke saya itu, Mhm. karena dia sendiri masih setoran, dan saya itu disuruh mulai setorannya kan bulan 6. Nah, Mhm. waktu itu saya pulang bulan 5, tapi yang bulan 6 itu udah saya setorin dulu gitu loh, Mhm Miss. mhm mhm mhm. Nah, saya kan di rumah itu 3 bulan kemarin, tapi sekarang udah di Hongkong lagi kan, Miss. Mhm Nah, mhm. waktu di rumah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba dia, kayak ngelabrak gitu. Dia kan juga pulang ke Indo gitu loh, Miss. Dia pulang ke Indo. Mhm mhm. Terus waktu saya di rumah, posisinya baru sebulan karena apa ya, karena dia marah, saya nggak ngasih kabar dia kalau saya pulang ke Indo. Tapi Mmm. kan kalau masalah setoran, saya kan udah setoran gitu loh, Miss. Mhm Nah, nggak mhm. tahu kenapa, mungkin ada temen yang nggak suka saya deket sama dia atau gimana, tiba-tiba dia datang ke rumah, Mhm. marah-marah ke orang tua saya, marah-marah ke saya, katanya mau ngelaporin polisi, sampai disuruh buat surat perjanjian gitu loh. Lah Mhm. saya kan ngomong, "Oh, saya kan setoran," gitu. "Ya iya, gara-gara kamu kan, maksudnya saya juga jadi kebingungan di rumah. Kamu juga belum tentu kapan terbangnya." Loh, saya kan udah bilang, saya udah dapat majikan, saya pulang juga karena nunggu visa di rumah, karena nggak bisa nunggu visa di Hongkong gitu loh, Miss. Mhm Nah mhm. nah kemarin yang bulan 7 juga udah disetorin kan sama Mhm. suamiku di rumah. Nah, bulan 8 waktu aku mau berangkat ke sini ini, Miss, Mhm. dia datang lagi ke kampungku kan, ngamuk-ngamuk lagi, Mmm. teriak-teriak sampai tetanggaku semua pada dateng gitu loh. Lah, Mhm. yang bikin saya gimana ya kesel, ya jengkel, tapi mau gimana gitu, udah terjadi kan, Miss. Mhm. Nah, dia tuh ngomong ke keluargaku, katanya aku utang dia itu 150 juta gitu. Makanya kan kayak aku sampai sekarang itu diasingkan sama keluargaku. Suamiku sampai diusir dari rumahku sendiri gitu loh, Miss. Mhm. Makanya kan kalau itu tuh bisa nggak, Miss, dilaporin, maksudnya dari pihak dia itu nuntut ngelaporin suamiku yang di rumah gitu loh. Padahal di sini juga aku udah tak setorin, ya bulan 8 ini juga udah tak setorin gitu loh. Oke, ngelaporin dalam hal apa sayang?
ngelaporin katanya mencemarkan nama baik dia karena dia dapat surat yang bulan 8 ini emang karena saya bayarannya itu di pertengahan bulan dan harus bayar ke banknya itu sekitar tanggal 16 gitu kan pas setelah 4 hari. Tapi dia udah dapat surat karena dia itu ngomong ke pihak bank kalau dia udah di Indonesia gitu loh. Nah dia itu minta suamiku tuh tanda tangan di atas materai kan. Karena suamiku juga nggak mau kan waktu yang bulan 8 dia datang ke rumah itu kan posisinya saya habis sembuh dari COVID nih, badan masih pemulihan gitu loh nih. Dan aku kan nggak mau kalau sampai aku dicaci maki sama orang. Akhirnya dia kan tanda tangan di atas materai ya Miss. Oke. Nah, ini tanda tangan di atas materai kan tapi tulisannya itu kalau seumpama saya pribadi dan suami nggak bisa bayar gitu kan, katanya suamiku bersedia gitu loh, bersedia apapun yang apa ya dihukum pidana juga nggak masalah gitu, yang penting kan nggak maki-maki saya terus gitu. Tapi kan posisinya kan bulan ini kan udah tak setorin meskipun telat gitu loh, saya juga udah bayar dendanya juga. Tapi dari pihaknya dia itu marah-marah katanya gara-gara saya dan suami dia dapat kiriman surat dari pihak bank dan mencemarkan nama baik gitu loh Miss. Oke, terus kamu maunya gimana? Iya maksudnya kalau itu tuh bisa nggak nih, maksudnya masalah bank di sini tapi dilaporin di Indo gitu. Kenapa harus tanda tangan waktu itu sayang? Karena kalau sejujurnya kalau masalah di Indonesia saya kurang paham ya. Setahu saya itu urusan kalian berdua itu di Hong Kong dan suamimu secara langsung dan tidak langsung kan tidak tahu perjanjian kalian berdua. Jadi menurutku suamimu itu tidak boleh tanda tangan sebenarnya. Ada apapun itu adalah kamu dan tidak ada siapapun yang bisa memaksa suamimu tanda tangan kecuali suamimu sendiri mau tanda tangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kamu mau ngelaporin siapa dan apa? Kalau dari pihak temanmu itu mau ngelaporin suamimu atas tuduhan apa sayang? Pencemaran nama baik yang mana? Kan yang kirim surat kan Hong Kong, bukan kamu. Kecuali suamimu kirim surat atau datang ke rumah dia, itu pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik apa yang akan dituntut oleh dia? Yang kirim surat kan Hong Kong. Dan tidak ada nama suamimu di situ tertera. Ini kan masalah utang piutang kalian di Hong Kong. Jadi intinya ya udah dilakoni aja, sabar, nggak usah saling poking, nggak usah saling menjatuhkan, biarkan saja yang penting kamu tetap bayar. Paham? Enggak, kalau dari saya itu tuh suami juga ngomong udah nggak usah dipermasalahin, ya udah nggak apa-apa kita mau dijelek-jelekin kayak apa, maksudnya kan yang bikin saya gimana sih katanya nganggep saudara, nganggep apa, tapi malah sekarang suamiku yang kekeh usir dari rumahku sendiri gitu loh Miss. Gara-gara ini semua tuh kayak aku dijauhin sama keluargaku. Ini aja udah 2 minggu nggak bisa telepon ke anak karena anak ikut ke orang tua saya kan ini. Jadi kayak sedih aja gitu loh. Gini sayang, dan itu akan menjatuhkan mental kamu kalau kamu terus sedih. Jadi ini adalah ujian buat kamu, di mana kamu lebih fokus lagi sama pekerjaan dan kamu lebih mengutamakan keluargamu sendiri, keluarga kecilmu. Paham? Jadi ya udah ini namanya ujian sayang. Ujian itu tidak melulu uang. Kadang-kadang ujian itu dari teman, dari saudara itu juga ujian, dari suami juga ujian, dari anak juga ujian. Nah, sekarang adalah tujuan kamu dan fokusmu. Sekarang kamu selesaikan dulu masalahmu dan pelan-pelan mereka akan balik lagi sama kamu kok sayang. Hanya butuh waktu. Ngerti? Di sinilah diuji kesetiaan suamimu. Di sinilah diuji kasih sayang suamimu terhadap kamu. Jika dia masih bertahan dengan kamu, itu adalah suami yang terbaik sayang. Iya, kemarin waktu dia dimaki-maki sama keluarga sampai diusir juga dia sampai ngomong nggak apa-apa gitu, yang penting kita bisa ngadepin sama-sama karena bukan seluruhnya salah kamu, karena dulu kan waktu dia ngerahin uang itu kan nggak lewat saya, dia langsung kirim ke rekening yang di rumah gitu loh. Saya juga nggak pernah lihat itu bentuk uangnya gitu loh, cuma lewat telepon aja ngomong udah tak kirimin ke orang tuamu gitu. Ya udahlah, berarti kan suamimu yang terbaik. Ya tetap aja mempertahankan suamimu dan rumah tanggamu. Kamu tetap fokus sama pekerjaanmu, selesaikan utangmu dan ya udah biarkan. Semua butuh waktu sayang.
Percaya deh setelah 1 tahun kamu cari aku lagi dan semuanya akan lebih lebih baik lagi dan berubah setelah kamu punya uang, ya. Yang penting kamu fokus pada pekerjaanmu ya sayang ya. Mhm. Makasih. Iya, jangan percaya sama teman lagi, ngerti? Iya, makanya Heeh. makanya yang sekarang datang ke Hong Kong ini bener-bener jaga jarak banget. Teman-teman yang dulu juga udah nggak tak hubungin. Kalau ketemu teman di luar minta nomor telepon juga kayak takut gitu loh. Jadi Iya, kayak punya trauma tersendiri nggak gitu loh, apa-apa. Miss. Kamu ada waktu main aja ke kantor di sini, ya. Ya makasih ya, Miss. Heeh, ya udah nggak usah dipikir ya sayang ya. Ya makasih, Miss. Yuk Bye-bye. yuk, bye-bye. Teman makan teman. Itu yang sering terjadi. Saya tidak tahu hubungan kalian seperti apa, kok tiba-tiba ada teman baik, tiba-tiba nginjemin uang 20.000, tapi habis itu marah-marah datang ke rumah. Saya tidak tahu tujuannya apa. Ya, saya tidak menyalahkan yang minjemin atau yang dipinjemin karena banyak kasus yang punya utang, yang diutangin itu bentrok itu sudah dari lama ya, itu kayaknya sudah lagu lama ya. Hindari untuk masalah uang dan uang tentang teman ya. Kalau kamu pingin utang bank, ya udah utang aja deh bank deh. Kamu sendiri satu orang datang langsung ke bank menyerahkan datamu, tiap bulan dibayar, kasih tahu keluargamu, kayaknya clear deh, selesai deh. Karena saya rasa banyak orang yang punya utang bank dan selesai gitu loh. Tapi dia tuh tidak bersangkutan dengan ini, dengan itu, dan uangnya tidak dibagi, dipakai sendiri. Dibuat beli rumah, kalaupun di interminate, keluarga yang di Indonesia kan bisa terima. Karena semua uangnya dikirim ke Indonesia gitu loh. Jadi, saya tidak tahu, saya sangat tidak tahu dengan utang piutang yang ada di Hong Kong ini, gimana cycle-nya, gimana permainannya, saya kurang paham ya, Mbak, ya. Tapi saya mohon jangan melibatkan keluarga yang ada di Indonesia gitu loh. Tapi saya nggak ngeh banget dengan utang, jadi saya mohon maaf, saya tidak begitu berani komen tentang utang piutang. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita. Semoga semua makhluk bahagia. Amin.